Bapak Ibu rahimakumullah, tanda rezeki tidak berkah antara lain tak mampu rezeki itu mendekatkan diri kita kepada Allah, malah makin jauh. Makanya kaum muslimin kalau nak memilih pemimpin yang akan datang ini, jangan cari pemimpin yang jauh dari Allah. Jangan cari pemimpin yang mau sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Istiqomah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan tokoh-tokoh agama, para ustadz. Yang sama kita hormati, kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat dan juga mungkin tokoh-tokoh adat. Bapak Ibu yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalan-jalan, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah Masjid Al-Istiqomah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, kata Rasul. Di situ mereka bacakan kitab Allah, ayat Allah. Kemudian mereka berusaha menjelaskannya, mentadarusnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, satu pasti turun ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka ditatap, dipandang, dilihat oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaika, tempat mereka itu dikerumuni oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut namanya oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktu, tenaga, pikiran dan mungkin perasaannya, Pak, untuk hadir dalam majelis ilmu ini, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Menjadi kebiasaan saya apabila melaksanakan wirid subuh tetap membicarakan subuh berjamaahnya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Buya Hamka mengatakan bila ingin menengok umat Islam, tengoklah sholat hari rayanya. Tapi bila ingin menengok orang beriman, tengoklah sholat subuhnya. Jadi sholat subuh ini ukuran daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ikut sholat subuh berjamaah, man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat laila kullahu. Siapa yang ikut sholat subuh berjamaah, pahalanya seakan-akan sholat sepanjang malam. Sepanjang malam itu 12 jam. Tidak sanggup awak berdiri di atas sajadah 12 jam. Orang tukar shift bekerja saja 8 jam. Ini berdiri di atas sajadah tanpa meninggalkannya 12 jam. Tidak sanggup. Awak usahakan 12 jam. Tarawih 1 jam atau 1 jam setengah. Kalau imamnya terlalu panjang berleha-leha, mengutuk jamaah pula. Imam waktu panjang ayat minta. Ini 12 jam, syaratnya cuma satu, ikut subuh berjamaah. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu, kata Rasul. Ikut kalian subuh berjamaah, pahala sholatnya seakan-akan sholat sepanjang malam. Sholat subuh adalah sholat yang paling besar pahalanya, tadi paling banyak pahalanya. Man sholla subha, ikut sholat subuh. Tsumma qa'ada, duduk dia sejenak. Bagaimana gaya duduk tergantung keberuntungan dan kondisi.
diam dapat dinding. Kondisi yaitu tua dan mungkin penyakit. Jadi bagi yang muda-muda jangan bersandar. Kalau muda bersandar tentu tubuhnya bisa pukul diam. Soal bagaimana dulu terserah. Yazkurullah, yang penting mengingat Allah. Tidak mesti mulut kita komat kamit. Hati bisa berzikir. Bahkan duduk secara khusyuk dalam majelis ilmu bagian dari berzikir. Tengok ke ustaz sekali-kali dan sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak nantilah itu. Mengangguk itu menunjukkan keakraban dan pemahaman. Dan jangan dibelalakkan mata ke ustaz. Hilang bahan ceramah boleh. Dan pandangan itu menyakitkan hati saya. Jadi elok-elok menengok ustaz. Terutama ibu-ibu. Ada ibu-ibu menengok saya seperti menengok mantan pacar yang pernah mengecewakannya. Kamu jadi sasaran jadinya. Mirip. Kaum muslimin yang berbahagia, duduk di dalam majelis ilmu luar biasa. Jadi turun sakinah. Wa wasiyatuhum rahmah wa hafazul malaika terakhir wa zakarahumullah fi man indah. Ini nama yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Kita masuk kajian kita sebelum ini. Salah satu kewajiban yang wajib kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena itu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-102. Firman Allah itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun menyebabkan ia menjadi wajib untuk dimiliki. Jangan kamu sampai mati meninggalkan dunia ini, kata Allah, kecuali engkau sudah menjadi seorang muslim. Muslim di situ bukan beragama Islam. Muslim di situ adalah muslim yang sudah sampai ke derajat takwa. Jangan sampai mati sebelum menjadi orang bertakwa. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa wajibnya seorang muslim sebelum meninggalkan dunia yang sesaat dan sebentar ini, dia sudah sukses menjadi orang yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa sebaik-baik kedudukan itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling sukses, paling mulia, paling berhasil hidupnya di dunia ini kalau sudah mencapai derajat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal dalam hidup ini adalah takwa. Kaum muslimin, permasalahannya adalah apa itu takwa? Secara umum ulama mengatakan takwa itu adalah kemampuan melaksanakan perintah-perintah Allah dan kesanggupan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebuah pengertian dan pemahaman yang mudah untuk kita pahami. Sanggup kita melaksanakan perintah, mampu menjauhi larangan, sudah sampai ke derajat takwa. Taklah payah betul. Sanggup melaksanakan perintah Allah, mampu menjauhi larangan Allah, itulah dia inti takwa. Cuman permasalahannya, pengamalannya tidaklah semudah teorinya. Sehingga ada yang mengatakan, teori, ada iklannya dulu. Kenapa demikian? Prakteknya ini lebih susah. Kaum muslimin, tak kala seorang beriman itu dihadapkan dengan perintah, rata-rata kita sanggup mengerjakannya. Di samping Rasul memang mengatakan, kerjakanlah apa yang aku perintah semampu kalian. Kalau demikian, ada tolak ansur, ada tawar menawar, ada kalimat semampu kalian, dan memang begitulah kenyataannya.
Rasul kan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ternyata sahabat menengok Rasul itu sholatnya kan berdiri. Jadi kalau hari ini ditanya orang kenapa sholat itu berdiri, Rasul berdiri sholatnya. Jadi rujuknya ke situ saja. Kalau seandainya Rasul berbalik, awak berbalik juga ya Pak. Tapi ternyata Rasul kan berdiri, maka awak pun lakukan berdiri. Tapi kalau mampu, semampu kalian. Bukankah sholat itu tak sanggup berdiri boleh duduk? Tidak bisa duduk boleh kita berbaring. Tak sanggup berbaring, jangan berguling-guling. Kalau berguling tak boleh. Berbaring boleh. Puasa di bulan Ramadan wajib kalau sanggup. Tapi kalau awak di puasa itu sedang dalam perjalanan, musafir atau sedang sakit, boleh diganti di hari-hari yang lain. Di saat awak sudah sehat, di saat awak sudah sempat. Ada tolak ansur. Memberikan infak sedekah itu makin banyak makin elok. Walaupun saya belum berinfak, kok tak infak aja lah. Kadang Ustaz kok pandai menyampaikannya Pak. Mudah-mudahan dipanggung infak. Itu pun kalau ini, itu pun kalau dia diampun. Oh tak ada hubungan tuh. Makin besar makin elok pahalanya. Kalau sanggup, kalau tidak sanggup, berapa sanggup? Ada tolak ansur, ada tawar menawar. Sehingga rata-rata awak mampu mengerjakannya. Tapi tak kala dihadapkan dengan larangan, tidak ada tawar menawar. Rasul tidak mengatakan jauhilah apa yang aku larang itu semampu kalian. Kalau sempat ada kalimat kayak gitu, wah ayo Pak. Kenapa Bapak masih mencuri? Ya semampunya Pak Ustaz. Kenapa Ibu masih melawan suami? Ya kan semampunya Pak Ustaz. Ini aku belum mampu mana tidak melawan nih. Jadi harus melawan juga dulu. Belum mampu betul. Ada bisa menjauhi larangan itu tidak ada kalimat semampu kalian dan jauhilah apa yang aku larang tersebut kata Rasul. Tidak ada di situ tawar menawar. Karena tidak ada tawar menawar, rata-rata awak banyak gagal mengerjakannya. Datanglah seorang laki-laki, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dipandang hasan oleh ulama hadis. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, dia itu rajin ibadah kepada Allah. Tapi ya Rasul, dia punya lidah yang kasar. Tak kala dihadapkan dengan perintah, dia sanggup. Tak kala dihadapkan dengan larangan, jangan memaki, jangan berdusta, jangan memuji, jangan menyalahkan orang. Dia gagal, kata Rasul, dia itu ahli neraka. Oh jangankan awak manusia biasa nih Bapak Ibu, Nabi Adam alaihissalam manusia luar biasa. Tinggal tidak di dunia, tapi dalam surga. Tak kala dihadapkan dengan 3 perintah, dia sanggup. Tak kala dihadapkan dengan salah 2 larangan saja, dia gagal. Tengoklah kisahnya dalam Al-Quran. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Oh jawab kata Allah, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Sanggup ada 1 perintah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang engkau mau dan nikmati apa yang engkau suka. Bisa ada. Kasih buah-buahan ini nama Adam pun memberi nama. Waktu itu buah-buahan di surga belum ada namanya. Disuruh malaikat, mereka tidak bisa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu Allah ajarkan kepada Adam pun menyebut. Kiro-kiro bahasa awaknya, kono barangui, kono namanya rambutan. Kiro-kiro punya. Dalam tafsir tak ada. Kono mau duri namanya durian. Jadi nak payah kono membuat nama buah-buahan. Ini. Sanggup ada 3 perintah.
Kegagalan Nabi kita Adam alaihi salam di mana? Ketidakmampuan menjauhi yang dilarang. Wala taqraba hazihi sajarah. Pohon yang satu ini tidak, jangankan engkau nikmati, dekat saja tak boleh. Fatakuna minaz zalimin. Nanti engkau akan menjadi orang yang zalim, ujungnya penyesalan. Ini manusia pun masalahnya. Apa yang dilarang itu normal. Jadi jangan heran kalau orang banyak korupsi, Pak. Kenapa demikian? Korupsi itu lama. Tidak percaya coba. Jangan heran kalau ada orang berselingkuh. Berselingkuh itu lama. Ini bukan pengalaman saya. Dari mana Ustaz tahu? Cerita ulang. Kenapa demikian? Yang namanya larangan itu fa'azallahu masyaitan. Ada saham setan di situ menyebabkan dia enak. Akhirnya Adam pun melanggarnya, dimakan yang buah bumi, terima konsekuensi. Kata Allah, "Dam, qul nahbitu minha jami'a." Keluar kau sekarang juga dari dalam surga. Apalah kularang tak bisa disuruh tak mau, pang cari pang makan bapak pului, ditambah menaringkan disuruhkan bahasa sului. Aku baca terjemah mana itu rasanya. Qul nahbitu minha jami'a. Keluarga. Oh, tidak ada mentang-mentang, Pak. Mentang-mentang. Ada kalau mentang-mentang dia manusia pertama. Ada kalau mentang-mentang dia tinggal di dalam surga, tapi Allah tak pandang itu. Orang yang melanggar hukum harus mendapat hukuman. Itu konsekuensi, tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam itu yang tumbuh, siapa menyemai dia menuai. Keluar kau dari dalam surga. Keluar Nabi Adam alaihi salam. Awal hari ini apa digratiskan Allah? Kalau anak cucu ada, boleh-boleh saja, tidak masalah. Oh, tidak bisa. Terima konsekuensi. Ini dikerjakan, ini akibatnya. Dan sekali lagi, perjuangan untuk mencapai derajat takwa tidak akan pernah kita gapai, termasuk saya yang menyampaikan, kalau hanya bermodalkan taat dengan perintah. Karena ada sisi lain yang harus betul-betul awak perjuangkan, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Maka untuk melaksanakan perintah supaya ringan, awak harus tahu manfaat-manfaatnya, keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Untuk menjauhi yang dilarang, maka kita diwajibkan untuk mengetahui mudarat-mudaratnya, keburukan-keburukannya. Bahkan manakala kita berusaha menjauhi perkara yang dilarang, justru keutamaan, keistimewaan seperti melaksanakan perintah pasti kita dapatkan. Contoh kecil, tentu sebahagian ulama akan mengenal siapa Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama besar dan ilmu hikmahnya sangat terkenal. Jadi dari mulutnya banyak kata-kata hikmah. Ali menyuruh kita supaya menyiram hati yang gersang ini dengan kata-kata hikmah. Termasuklah ulama ini Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah. Ayahnya namanya Mubarak, seorang anak muda yang soleh. Suatu ketika Mubarak ini bekerja di sebuah kebun. Taruhlah kebun apel, punya seorang kaya raya di negeri tersebut. Mubarak pun bekerja. Sekian lama dia bekerja, suatu ketika pergilah majikan ke menengok kebun itu. Oh, mantap kebun berjadinya dipelihara anak muda. Mubarak, ya Tuhan, kini aku datang ke situ nak mencubu buah-buahan awak di kebun. Ngerti Bapak Ibu bahasa saya? Sebahagian mengerti, yang sebagian tidak dapat. Masuk awak. Ambilkan buah apel, bawa kemari. Aku nak makan buah apel. Oleh Mubarak diambilnya buah apel. Tentu saja dicari yang merah, rangu, yang menurut Mubarak itu sudah masak dan matang, dipetik. Ini Tuhan, diambil oleh Tuhan, dimakan.
Berkolik kon yang masam. Mubarak, iya Tuhan. Coba kau cari jenis apel yang masak dan manis. Ini memang masak tapi nggak manis, Mubarak. Oh baik Tuhan, tidak Mubarak dicari buah lain. Mungkin ini manis. Mungkin ini manis Tuhan. Asam dulu dari tadi dia Mubarak. Tapi ini saya tambah saja ya Pak. Masih asam juga rupanya. Ambil lagi yang lain Mubarak. Mulai naik tensi Tuhan. Baik Tuhan, baik. Ambil lagi yang lain. Mungkin ini manis Tuhan. Asam juga nih Mubarak. Wahai Mubarak, tidakkah engkau tahu aku minta yang manis? Kenapa kau kasih yang asam juga? Apa kau tidak tahu Mubarak, mana apel yang manis, mana apel yang asam, mana yang kurang manis? Apa kau tidak tahu? Dijawab oleh Mubarak dengan jujur, tidak tahu saya Tuhan. Kau bekerja di kebun apel, tidak tahu kau mana yang manis, mana yang enggak? Tidak tahu saya Tuhan. Kenapa Mubarak? Karena saya tidak pernah makan buah apel itu. Merinding saya menceritakannya. Sudah berapa lama kau tinggal di sini Mubarak? Tidak pernah kau makan buah apel? Tidak pernah Tuhan. Sejak Tuhan tugaskan saya bekerja di kebun apel ini, belum pernah saya merasakan satu gigit pun buah apel ini. Kenapa demikian Mubarak? Karena saya amanah Tuhan. Tuhan hanya menyuruh pelihara kebunku. Tak pernah Tuhan mengatakan makan apa yang kau mau. Begitu kira-kira sangat jauh berbeda dengan saya secara pribadi. Dulu saya menjadi ustaz. Ini terus terang Pak, saya tidak bohong. Ini di rumah Allah nih. Saya ini korim masjid Pak. Tinggal di Pekanbaru itu masjid Pak Musarab 9 tahun. Tamat MTS sampai tamat IAIN menjadi korim. Jadi niatu sejak kecil. Jadi awak nak kuliah tentu menjadi korim. Jadi goreng enak Pak, makanan disediakan, dimasak maksudnya, tapi beras dikasih. Jadilah. Anda usahlah menceritakan penderitaan saya. Ini tidak masuk bagian kaji loh Pak. Jadi kaum muslimin, ada ibu-ibu Zahar, iya Bu, sabantare kebetulan dia kita orang Sunda. Ibu jo apa, jo anak-anak di kampung nak ke kampung. Ayo Bu aku. Ambo titipkan rumah sama Waang. Tengok rumah ibu tuh, ang lalu malam di situ, terus subuh, ang azan balik ke masjid itu. Pokoknya malam ang tunggu. Itu makanan di dapur, aduh dalam kulkas aduh. Pokoknya makan aja lah. Jadi Bu, singkat kata, ulun hilang mobilnya itu lewat. Jadi suruhnya malam tuh, aku lah ke rumah lah. Buka pintu langsung tengok buka. Subuh, nampak makanan makan namun sebanyak-banyak. Mungkin kalau balik ya balik itu semua harus terus iya, aku buka kulkas, ambil apunanado sampai habis. Kemudian dia 2-3 hari di sana, pohon-pohon yang berbuah di depan ambil aku makan saja. Hampir aku jual rumah tu, baru dikeluari ke Sumbar. Itu dengan amanah aku dulu. Sangat jauh beda dengan Mubarak. Mantap, jauh kita teman-teman. Mubarak besoknya lagi. Lihat Tuhan, kau kan tahu saya punya anak gadis. Iya Tuhan, waktu itu Mubarak masih bujang. Menurut engkau, ku tengok kau akan papa sedikit masalah agama ini. Iya Tuhan, siapa jodoh yang paling bagus untuk anak itu? Dijawab oleh Mubarak dengan ilmu. Tuhan, kalau Tuhan menikahkan anak berdasarkan harta benda, itu kebiasaan orang Nasrani Tuhan. Nampaknya kayu. Kalau Tuhan menikahkan berdasarkan keturunan, itu kebiasaan orang Yahudi Tuhan. Kalau engkau Tuhan menikahkan berdasarkan suku-suku, itu kebiasaan orang Jahiliyah Tuhan. Tapi kalau Tuhan menikahkannya dengan dasar agamanya, itu pilihan Tuhan. Itulah tuntunan Nabi kita Tuhan.
Karena kalau dia seandainya menyayangi istrinya, dia pandai menyayanginya. Kalau dia memarahinya, dia tidak akan sampai menganiayanya. Maka pilihlah yang dengan agama Tuhan. Oh begitu Mubarak? Iya Tuhan. Aku pikir-pikir Mubarak, tidak ada yang lebih pantas di kampungku kecuali engkau orangnya. Aku kira-kira terserah di Tuhan lah. Aku mengikuti Tuhan. Itu nikmat Allah. Hanya kemampuan sesaat untuk tidak menyentuh perkara yang haram, buah delima, akhirnya segalanya diberikan Allah. Jangankan buah apel, kobunnya pun dia jangan kembali. Usahakan kobun, anak tukang kobun itu disorakan itu. Tidak mungkin rezeki elang itu dapat oleh Musa, bagaimanapun juga. Maka cukupkanlah kami ya Allah dengan yang halal sehingga tak butuh dengan yang haram-haram. Cuma awak kadang-kadang terlalu terburu nafsu. Yang memang seharusnya untuk awak secara halal, awak ambil saat itu secara halal. Itulah masalahnya. Kaum muslimin, apa konsekuensi daripada mudarat melakukan sebuah dosa? Yang pertama adalah siap-siaplah besok menerima azab. Baik azab kubur, azab masa, konotah lagi azab neraka. Makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, oh nak, kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Ya kalau rasul-rasulnya bagak kau nak, begitulah kasarnya. Ya kau juga lah dosa. Tangan dicincang nak, bahu memikul nak, apa yang ditanam itu yang tumbuh. Kau kerjakan dosa, berarti kau sanggup menerima azab. Baik azab kubur, azab masal, konotah lagi azab neraka. Awak ibu bapak yang berbahagia, usahakan dihadapkan dengan azab lagi. Namanya saja azab. Usah bicara tentang azab akhirat, azab saja. Ada ibu-ibu selama ini tinggal di sini, beberapa bulan ini sudah tinggal tempat lain. Lalu kita tanya kabarnya, gimana kondisi ibu sekarang? Azabnya Pak Ustaz. Nah itu sudah tak enak lagi. Azabnya di situ, azab di situnya senang. Sekarang azab. Itu azab dunia baru. Usah bicara azab kubur, azab masal, konotah lagi azab neraka. Ulama menjelaskan satu-satunya azab akhirat yang ditarik Allah ke dunia ini diberlakukan kepada penduduk dunia hanya satu. Apa itu? Sakaratul maut. Saking azabnya sakaratul maut itu tidak akan ada sakit sesudah itu. Hilang sakit kepala dibuatnya itu Pak. Hilang sakit mah, hilang sakit asam urat. Jadi ibu kalau ingin hilang satu penyakit, ayo lewatilah sakaratul maut. Insya Allah hilang sakit. Bagaimana sakitnya sakaratul maut yang bahasa itu sudah ditarik menjadi bahasa Indonesia sekarat. Gimana kondisi apa itu? Sudah sekarat itu. Apa yang sudah sekarat? Sakaratul maut. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, sakitnya sakaratul maut itu bagaikan orang membawa kain di dalam keranjang. Tergoncang-goncang kain itu, begitulah goncangnya jiwa. Awak ini bisa tenang karena jiwa awak tenang. Kalau jiwa awak goncang, badan awak ikut goncang dibuatnya. Goncang-goncang. Saking goncangnya dia tidak akan kenal lagi dengan orang yang paling dekat dengannya. Jangan heran kalau ada suami yang sedang sakaratul maut tidak kenal dengan istri. Orang tua tak kenal dengan anaknya. Iya Pak Ustaz, hampir setiap hari saya menengok drama sakaratul maut itu. Bukan di televisi, nampak nyata. Karena saya kerja dulu di rumah sakit lebih kurang 9 tahun. Orang kalau sedang apnu sekarat, ditelepon perawat, Ustaz segera ke ruang ICU, ada pasien yang sedang apnu. Saya pun tengok. Untuk itu Pak Ustaz, kiro-kiro lu bawa ajarkan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Lakino mau takul la ilaha illallah, ajarkan saudaramu yang sedang sekarat kalimat tauhid la ilaha illallah.
Karena man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, yang di akhir katanya la ilaha illallah akan masuk surga. Itulah yang awak ajarkan. Ternyata macam bentuk orang tua. Awak tanya, Pak, Pak, dia nengok awak tapi matanya tak lagi nyambung. Kenapa Pak dengan yang ini? Nak menyadar-nyadarkan ini ya. Istrinya tak kenal lagi. Yang ini kenal Bapak. Anak kandungnya pun tak kenal. Sedang bergoncang jiwa tersebut, dan memang iblis saat itu sedang ikut menggoncang-goncang jiwa awak supaya awak suul khatimah. Nah itu sedang sakaratul maut. Kata Imam Al-Qurtubi menggambarkan. Kata Ibnu Hajar Asqalani, seorang ahli hadis muhaddis, mengatakan orang yang sedang sakaratul maut itu sakitnya seperti orang yang sedang mengalami sakit pohon berduri ditarik dari tubuhnya. Putuslah mana yang putus, tinggallah mana yang tinggal. Awak usahakan pohon berduri lagi. Masuk saja sedikit duri Pak, pendeknya setengah senti, itu menariknya sakitnya minta ampun. Sampai masuk dalam peribahasa seperti duri di dalam daging. Apalagi menarik pohon yang berduri, seperti kambing dikubah kulit. Itu sakaratul maut. Usahakan awak lagi. Rasul mengalami sakaratul maut kemudian mengatakan, ya Allah, kalau kayak ginilah sakitnya sakaratul maut itu, janganlah engkau timpakan kepada umatku, timpakanlah kepada aku saja. Satu sisi menunjukkan kebenaran sakaratul maut, sisi lain menunjukkan betapa Rasul sayang sama Allah. Sampai kalau bisa jangan mengalami sakaratul maut. Lewatlah beberapa orang zaman dahulu, orang Bani Israel ini, kisah Israel ini tidak bisa diterima seluruhnya, tapi juga jangan ditolak seluruhnya. Satu sisi ada benarnya, sisi lain ada dustanya. Kita ambil hikmahnya. Mereka melewati kuburan tua, lalu mereka sholat 2 rakaat minta kepada Allah supaya Allah membangkitkan orang yang ada di dalam kubur ini. Setelah dia bangkit, lalu orang dalam kubur itu bertanya, mengapa engkau bangkitkan kami? Tidakkah engkau tahu, sudah ratusan tahun kami meninggal dunia, sampai saat ini masih terasa pedihnya sakaratul maut. Padahal di keningnya ada titik-titik hitam menunjukkan dia seorang ahli sujud. Bagaimana kalau awak yang tidak ahli sujud ini mengalami sakaratul maut? Itu baru bentuk azab akhirat yang ditarik ke dunia, baru sakarat. Lalu bagaimana kalau awak bicara tentang azab kubur? Rasul berdiri selesai sholat, selesai menguburkan para sahabat, berdiri di samping kubur. Kata Rasul, pelihara diri kalian dari azab kubur. Kalimat itu keluar sampai 3 kali. Pelihara diri kalian dari azab kubur. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasul lewat dekat kuburan tua. Sebab hari ini kan banyak orang Pak mulai meragukan kebenaran Islam ini. Banyak itu di TikTok. Ustaz nonton TikTok, aku nonton TikTok ini. Iya. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj tidak lagi mukjizat. Ada yang mengatakan pokoknya macam-macam ajarannya. Sampai tidak percaya dengan adanya azab kubur, karena dalam Al-Quran tidak ada kata azab kubur. Lalu dia tidak percaya. Kalau yang awak amalkan hari ini semesti ada di dalam Al-Quran, banyaklah amal yang awak tinggalkan. Coba cari kalau ada di dalam Al-Quran di sholat 5 waktu, tidak pernah jumpa. Lalu dia mengatakan sholat 5 waktu tak ada. Jadi apa yang dilakukan Rasul dan sahabat saat ini, saat dulu, yang berkumpul-kumpul sholat, padahal ada dalam Al-Quran. Puasa sunat Senin Kamis tidak ada dalam Al-Quran, ya apa? Tapi itu kan amalan Rasul. Nah, kembali kepada masalah amalan. Kata Rasul, pelihara diri kalian dari azab kubur sampai 3 kali. Hendak percaya awak, makanya sekali-kali ikut sunnah Rasul. Ikut mengantarkan orang ke kubur tersebut. Pahalanya sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud, pergilah umroh. Tengok berapa panjangnya bukit Uhud.
tidak kurang 7 kilometer. Untuk siapa pahala sebanyak itu? Untuk orang yang ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Tengok, nampak azab kubur ini. Jadi kalau mengantarkan orang ke kubur, jangan duduk di atas kubur sambil merokok cerita tentang sawit. Cerita ini ala panen lah nampaknya terakhir itu. Itu pulang, tak dapat pahala. Tengok, 3 azab kubur itu akan nampak. Awak tidak menengok malaikat, itu perkara gaib. Menengok api yang membakar, dah. Ular yang melilit, bukan. 3 azab ini nampak. 1 kubur itu sempit. Sempit itu azab. Baju sempit kan azab orang memakai. Kopiah sempit azab, sandal sempit azab, apalagi rumah sempit. Bapak ibu kalau banyak rezeki buat rumah lapang-lapang, Pak. Biar hati di dalamnya bisa lapang. Coba kalau anak berenam, rumah penuh kaliono, tentu semeter sulam Pak di sebelah. Tidak bisa mengisi dengan apapun. Nak dibeli kulkas, di mana ditaruh? Di sudut kanan anak 2, sudut kiri anak nomor 2, di situ anak nomor 3. Di mana ditaruh? Mau tak mau karena dapat rezeki, beli kulkas taruh di tengah ruangan. Kan buruk bentuknya, Pak. Datang ibu mertua dari kampung, di mana diletakkan? Satu-satu tempat kosong dalam kulkas. Kulkas kan baru beli, udah diisi kan? Nah, kaum muslimin susah, apalagi kalau hati sempit, pikiran sempit. Nah, lebih payah ya. Bila hati kian sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup mengimpit, lahir batin terasa sakit. Kubur sempit, jangankan untuk berdiri, Pak, duduk pun awak tak bisa. Maka beruntung Bapak hari ini bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring dalam kubur. Jangankan duduk, berdiri, duduk pun tak bisa. Jangankan duduk, terlentang pun tak memungkinkan. Miring ke kanan ke arah kiblat. Di depan tanah, di belakang lahan, di atas tanah, di bawah tanah, di kiri kanan tanah. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Ular kala datang menggigit, papan bumi pula menipit. Kata Ali bin Abi Thalib, bila engkau sedang dalam kesempitan, ingatlah sempitnya kubur, karena itu melapangkan kamu. Jadi sempit urusan awak di dunia, Bapak, tidak akan sempit betul. Sempit di sini pindah ke sana, sempit di sana pindah ke tempat lain. Masih banyak pilihan. Kalau di dalam kubur nak ke mana? Yang kedua, azab kubur itu gelap. Awak bisa beraktivitas karena ada cahaya. Orang buta itu hakikatnya kehilangan cahaya dalam hidupnya. Gelap kubur itu. Maka sekali-kali kalau famili kita yang meninggal laki-laki, coba ikut awak menerima mayat itu di bawah. Berani dalam iya Pak Ustaz, iya beda dengan yang nengok ke atas tuh Pak. Perasaan memasukkan mayat itu, ya Allah, dingin hidung itu tuh Pak. Awak yang menutup lahan. Bangun. Gelapnya minta ampun. Kita enak makan minum ini karena ada lampu Pak. Nanti malam cobalah. Sediakan lampu kesukaan suami makanan yang paling enak, lezat cita rasanya, umpamanya dendeng batokok ladu hijau, sambal bawang, sambal terasi, umpamanya kan jengkol mudo, oleh baka potai. Nggak usah cerita itu apa lagi. Begitu nak makan, matikan lampu. Menyuaplah dalam mulut. Hilang rasanya Pak. Kaum muslimin, kubur gelap dan bukan sesaat, untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kubur itu sendirian, itu pun azab. Awak ini bisa gembira seperti ini karena ada orang lainnya Pak. Kalau tinggal awak di ujung batu ini sendirian, tidak bahagia. Usahakan awak
Nabi Adam tinggal sendiri dalam surga tak bahagia. Harus ada istrinya pendampingnya. Hawa sendirian, tidak enak. Tapi kubur sendirian. Berlaku hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ini seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari ayahnya, wa sahibatihi dari sahabatnya, wa bani dari anak kandungnya. Likulli imri'in yawma idzin sha'nun yughni. Hari itu orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Baru azab kubur. Bagaimana kalau azab mahsyar? Awak digiring besok di sebuah tempat dalam kondisi tanpa busana, matahari 1 mil di atas kepala. Kepayahannya, kata Rasul, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri sampai ke mata kakinya, ke lututnya, ke perutnya, ke pinggangnya, ke bahunya, bahkan menutup separuh mulutnya. Kondisi sangat itu. Bagaimana kalau azab neraka? Bukalah lembaran Al-Quran. Tidak ada kata azab itu berdiri sendiri. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Walahum azabul hariq. Bagi mereka azab yang keras. Walahum azabun muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan. Selalu disebut oleh Allah itu sifat daripada azab. Adakah orang yang menengok betul-betul ada azab tersebut yang awak selalu diancam dengannya? Ada. Siapa dia? Itulah Rasul. Kalau seandainya Rasul tidak mengalami mi'raj, tidak ada orang menengok azab. Allah utus Muhammad. Al-Quran berbicara tentang azab. Bawa itu dia azab. Itu dia azab. Itu dia azab. Rasul menengok berbagai macam azab. Antara lain, Rasul menengok ada orang lidahnya terjulur panjang, lalu ada gunting yang memotong-motongnya. Maka Rasul bertanya sama Jibril, apa dosanya ini Jibril? Maka azab dosa. Jadi setiap dosa konsekuensinya adalah azab. Apa dosanya ini Jibril? Oh itu adalah orang yang berbicaranya tak sesuai dengan amalannya. Orang sering menyebutnya para mubalik, para ustaz. Tapi saya kurang setuju. Dan ustaz aja, awak kok dapat dia. Kalau ustaz kok mau nalar apa-apa, kan gitu kan? Siapa mereka? Termasuk para guru-guru yang menyampaikan kebenaran tapi tidak mengamalkan. Termasuk para dosen, termasuk orang-orang tua. Ayahnya menyuruh sholat. Tengok anak lain sholat, masa dia tak sholat? Kata anaknya, ayah kok tak sholat? Ayah halangan. Puasa. Ibu kok tak puasa? Ibu kalau sakit datang bulan Ramadan, sakit mah. Hilang Ramadan, hilang sakit mah ibu. Aku bohong dia bahwa justru puasa itu menyehatkan. Kaum muslimin yang berbahagia, termasuk orang tua. Cuma sering orang mengatakan para mubalik juga betul juga. Jadi tak usah banyak jadi mubalik, cukup kami ini saja. Dosanya besar kalau tidak mampu mengimbanginya dengan amalan. Sholat subuh kalian, ustaznya di rumah, tanggunglah besok. Jangan tersinggung pada ustaz. Itu saja. Nah, Rasul menengok ada orang yang digergaji tangannya. Itu siapa tuh Jibril? Itu contoh daripada dosa orang mencuri, mengambil milik orang lain, tangannya dipotong besok di akhirat. Makanya Rasul mengatakan jangankan orang lain, Fatimah kalau mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Yang menyebabkan hancurnya sebuah negeri itu kalau orang bawah melakukan dosa, hukum segera ditegakkan. Tapi kalau orang atas, hukum itu ditiadakan. Kalau Fatimah yang mencuri, aku yang akan memotongnya. Nampak oleh Rasul. Rasul menengok orang dikejar oleh api neraka. Ini bukan cerita Upin-Ipin nih Pak. Entah iya entah hendak. Kalau Bapak ragu dengan kalau Rasulullah, siapa dengan orang percaya dan ke dunia? Caleg itu yang percaya bodoh. Apalagi Allah dan Rasulnya, apa percaya itu siapa dia? Dikejar oleh api neraka.
Itu apa contohnya itu Jibril? Itu contoh daripada umatmu yang dosanya apa? Durhaka sama orang tua. Orang tua ini makhluk Allah, doanya kabul, sumpahnya manjur. Sesudah taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Itulah ayat yang selalu berdampingan dalam Al-Quran. Usahakan durhaka, mengatakan fala taqul lahuma uff. Ada guru Indonesia sini Pak yang bisa menulis C, Pak Ustadz pernah dijawab oleh jemaah C, itu C, A, B, C, ini dan ada hurufnya desah. Begitu apa sama orang tua, mak ini durhaka. Bagaimana kalau sempat membuat dia menangis? Pulang kau, kata Rasul. Saya ini berjihad ya Rasulullah. Pulang kau buat dia tertawa sebagaimana dia menangis kau tinggalkan. Berjihad itu tidak dibolehkan Rasul. Besok orang yang durhaka dikejar. Rasul pokoknya menengok ini azab apa dosa, ini azab apa dosa. Kesimpulannya Rasul mengatakan seringan-ringannya azab neraka ini, seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, begitu dipakai menggelegaklah otaknya. Itu yang paling ringan Pak. Kalau Rasul mengatakan seringan-ringannya azab, tentu untuk seringan-ringannya dosa. Ini Pak Ustaz. Makanya kembali kepada kata Luqman, nah kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Dan ringan itu kalau dikaitkan dengan hadis Rasul, orang yang disuruh memakai sandal menggelegak otak dari mata, hidung, mulut, telinga, keluar lidah api. Dia seperti didudukkan di sebuah tungku yang api dinyalakan, di bawahnya dia mengatakan atau bergumam, aku orang yang paling besar azabnya. Kata Rasul, itu contoh yang paling ringan azabnya, seringan-ringannya azab. Rasanya nyawa tidak sanggup. Makanya kuat menjauhi yang dilarang lebih utama daripada kuat melaksanakan perintah tapi lemah menjauhi yang dilarang. Menjauhi yang dilarang butuh perjuangan. Satu. Yang kedua adalah orang yang hari ini berani melakukan dosa, kasihan nomor 2 ini. Ternyata dosa yang awak lakukan baik secara pribadi, daerah atau skala nasional itu mengundang azab, mengundang musibah dalam bentuk azab. Itu masalah. Makanya jangankan dosa besar lagi, musibah besar. Sahabat keluar dari Masjid Nabawi, putus sandalnya, tali sandal orang teman dulu itu banyak kita. Putus satu, dia segera beristighfar. Astagfirullah. Kenapa demikian? Dia takut itu musibah dalam bentuk azab. Dosa yang dilakukan menyebabkan datangnya musibah, tapi dalam bentuk azab Allah. Tapi tidak pula semua musibah itu dalam bentuk azab. Pulang dari sini suami mengatakan, ada angin kepadamu, abang sedang diazab oleh Allah. Belum tahu. Coba kalau ibu pulang, kamu sariawan Pak, ibu kau sedang diazab oleh Allah. Sakit pula ibu. Jadi kalau ada nanti yang kehilangan sandal, belum tentu diazab oleh Allah. Itu jangan-jangan sandal rambutnya hilang sandal saja. Ustaz sedang diazab oleh Allah. Kamu coki apa begitu? Ya belum tahu bila musibah kalau melanda orang yang tengah berbuat dosa, azab. Musibah kalau melanda orang yang sedang lalai, kadang rajin sholat, kadang malas, kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, kadang berusaha menghindarkan diri dari dosa, kadang-kadang awak yang memancing-mancing. Memancing-mancing ini seperti ini ibu. Ada orang menggosip, pertama ibu tidak mau ikut, itu bagus. Yang memancing-mancing, kalimat O-nya tuh. Nah itu memancing tuh Pak. Iyo. Dapat sangku tuh ya. Itu memperkuat cuma ngobrol-ngobroli. Datang musibah, peringatan tuh Pak. Datang juga musibah padahal awak sudah taat, sudah berusaha melaksanakan perintah Allah sebaik mungkin, berusaha menjauhi yang dilarang Allah sejauh-jauhnya. Datang juga nih musibah. Ini ujian.
Kalau yang namanya musibah, jangankan kita, para rasul pendapat. Karena hidup ini memang digilirkan oleh Allah. Itu ibarat candoro dapat hati, sekali diate, sekali dibawa. Berputar hidup ini. Sekarang Pak tersenyum, sebentar lagi Pak menangis. Tidak. Nah kaum muslimin, tapi mudah-mudahan jangan musibah itu dibuat lantaran dosa. Kalau dia lantaran dosa, azablah namanya. Bila kita buka lembaran Al-Quran, musibah yang terjadi pada masa lalu, melanda pribadi, daerah atau nasional, itu rata-rata oleh dosa yang dilakukan. Itu masalah. Rata-rata musibah itu karena dosa yang dilakukan. Banjir pernah terjadi di zaman Nabi Nuh. Apa dosa yang mereka lakukan sehingga datang musibah itu? Syirik. Mereka itu menyembah berhala. Dibuatnya berhala itu 3 buah. Malalata Uzza Hubal itu mereka pun berkeliling. Pas. Untuk itu Pak Ustaz. Jangan-jangan Ustaz itu mantan yang Kira-kira. Datanglah musibah banjir besar. Banjir yang terbesar itu bukannya kemarin nih Pak, di zaman Nabi Nuh dulu. Dosanya syirik. Nah, ada yang menganalisa kalau banyak banjir, banyak syirik. Nah, ada orang menyembah berhala tidak ada. Tetapi membuakan Tuhan, memperbuakan Tuhan banyak. Banyak yang mendewakan jabatan, banyak yang mendewakan harta, banyak yang mementingkan pandangan manusia. Itu kan syirik yang tersembunyi. Kalau awak mendewa-dewakan harta, inilah akibatnya hari ini. Halal haram hantam, NPWP, nomor piro, uang piro, begitu. Nomor piro, uang piro. Berapa ayatnya? Ar-Rasi wal Murtasi fil nar. Orang yang memberi dan menerima dan jauh kembali tidak berdosa Pak. Jadi sokong menyokong tidak berdosa. Kenapa? Karena orang itulah dilimpahkan dalam neraka. Jadi tidak boleh berdosa. Iya Pak. Jadi ibu-ibu tolonglah Pak. Kalau ada orang memberi awak duit supaya dipilih dia, agaknya lewat sedikit nih, dia memang usah diterima. Enggak. Ada ustaz mengatakan terima saja kalau saya enggak. Jangan diterima. Kalau nak memberi, beri kepada fakir miskin. Itu banyak janda-janda yang menangis yang tak makan-makan. Kasih sana. Itu banyak anak yatim yang tak sekolah. Tuh masuk aja beda. Belikannya baju. Tengok tuh baju dia lalu biru-biru, tasnya tinggal tali seketik nilai. Berikan aja sepatu. Minta doa keberkahan ini. Ya Rasulullah, hati saya kasar, kata seseorang. Kata Rasul, berai olehmu kepala anak yatim, nanti hatimu menjadi lembut. Jadi yang memberi dan menerima, pak tempatnya di neraka. Boleh kamu sampaikan, pelapangan menerima sholat. Itu tumpang peluang ya. Tapi Ustaz, saya ingin dipilih. Kami doakan kalau Bapak jujur, adil, elok, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah. Jangan lupa bahwa dalam kehidupan ini ada Allah. Innallaha ma'ana. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada masalah. Jadi kalau sekarang banyak banjir, mungkin banyak syirik. Ada longsor. Itu dosa apa itu? Itu melanda umat Nabi Nuh. Apa dosa yang mereka lakukan? Mereka itu LGBT. Bahasa Inggris LGBT. Bahasa awalnya LGBT, laki ganteng, bini tampan. Jadi kepanjangannya itu. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oh Tuhan, ampunlah rasanya. Tak tahu bayang kalau seandainya banyak-banyak jangkui itu bosmu dengan jangkui. Pas jangkui itu bagaimana? Buruk contohnya Pak. Ikut sajalah jalan yang lurus itu kan 17 kali saya semalam Bapak minta kepada Allah jalan yang benar. Tak payah mau belok-belok lagi. Orang sibuk sekarang membangun jalan tol, apa sibuk berjalan belok-belok.
Lewat sajalah di jalan itu, nyaman itu. Di atas jin ini longsor. Apalagi azab-azab yang lain. Yang jelas kalau skalanya nasional, azabnya nasional pula. Pribadi ada Haman, Samiri, ya ada secara pribadi. Secara keluarga Korun, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ditenggelamkan ke dalam tanah. Konsekuensi pokoknya terimalah azab, musibah dalam bentuk azab. Dua. Yang ketiga adalah yaitu yarfa'ul barakatim min kasbihim. Kalau hari ini awak berani melakukan perkara yang dilarang, diangkat keberkahan rezeki. Pada rezeki tidak berkah, apa tidak bertambah dari segi jumlah, Pak Ustaz? Ambo Pak Ustaz sejak lahir sampai kini untuk ikoy nama ini ambo Pak Ustaz. Tidak ada maju-maju. Mbak katus lagu orang Sumbar itu lah kita Minang dicubu kalau iko tukang tangan patokok. Nak dicoba main basket awak pendek, aku coba bertani gigi boleh aceh, kan ada tu Pak. Ya. Untuk itu yang nampaknya Ustaz. Apa dah berkah belum tahu Pak. Miskin belum tentu menderita, kaya belum tentu bahagia. Pala tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan. Miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini pun hanya pinjaman. Kalau pinjam wajib diulangkan, ini apa? Nah, kalau muslimin yang berbahagia tidak ukuran. Bapak Ibu rahimakumullah, tanda rezeki tidak berkah antara lain tak mampu rezeki itu mendekatkan diri kita kepada Allah, malah makin jauh. Makanya kaum muslimin kalau nak memilih pemimpin yang akan datang ini, jangan cari pemimpin yang jauh dari Allah. Jangan cari pemimpin yang mau sholat subuh berjamaah. Tidak usah lagi. Nak berimannya itu Pak. Jangan tersinggung pada Pak. Ukuran iman sholat subuh, tidak pernah sholat subuh. Dipilihnya juga sampai 3 periode. Kalau bicara politik kok bolong hati, wah itu kayaknya Pak. Kalau tengok ibu-ibu tambah kokori kalau bicara itu. Tidak usah bicara itu. Nah, kaum muslimin diangkat keberkahan rezeki. Rezeki itu tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, tanda keberkahan diangkat. Rezeki itu tidak mampu menular kepada orang lain, hanya untuk dirinya saja. Tanda rezeki tidak berkah. Rezeki itu tak bisa dinikmatinya sehingga dia bisa tenang, malah mendatangkan kegelisahan. Rezeki itu tidak berkah. Jadi diangkat keberkahan rezeki. Kenapa? Karena berani melakukan dosa yang sudah jelas dilarang oleh Allah. 3. Yang keempat, hari ini berani kita melakukan dosa, maka siap-siaplah hati tertutup menerima kebenaran. Kenapa demikian? Apa hubungan dosa dengan kebenaran yang bakalan masuk? Karena setiap satu dosa satu titik hitam, 2 dosa 2 titik hitam yang menempel di hati. Makin banyak dosa makin tutup. Imam Asy-Syafi'i kurang apa solehnya Pak. Umur 7 tahun menurut riwayat itu beliau sudah hafal Al-Quran. 20 tahun umurnya sudah menjadi ulama yang besar. Ribuan hadis ada di dalam pikiran hatinya. Tapi suatu ketika dia bertanya kepada tuan gurunya, "Ya tuan guru, ngapa ilmu yang satu ini nih nggak mau masuk ke dalam hatiku?" Kata tuannya gurunya ini, ilmu bagaikan cahaya, sementara hatimu bagaikan air yang di dalam gelas. Ini hati. Itu ilmu cahaya. Kalau hatimu bersih, maka cahaya akan masuk. Tengok Pak, kamu cahaya. Tapi kalau hatimu kotor, jangankan di dalam, di luar pun tak hinggap cahaya. Sebenarnya untuk Ustaz ini minuman harus 2 Pak. Air putih 1, air dan bawang 1. Namanya kopi susu gitu kan. Tapi itulah kelebihan GSSP Jombang ini Pak. Dia mengutamakan kesehatan Ustaz. Kalau dokter Ustaz banyak minum air putih, ya. Sehingga waktu dulu air putih itu dibicara air putih. Bahkan dia
yang mau minum diangkatkan panitia ikut itu ke dalam mobil. Ustaz untuk minum di jalan. Ada muak mau nengok. Kenapa demikian? Karena ternyata pengalaman saya ikut juga mendampingi dokter dulu. Aku tengok di meja dokter itu ada kopi susu. Sementara pasien disuruhnya banyak minum air putih. Jangan heran akhir-akhir ini banyak ustaz yang meninggal dunia. Kenapa? Bombong di air. Jadi kembali kepada kisah tadi. Nah, kalau dia airnya hitam susah masuk. Begitulah ilmu ini. Jadi jangan salahkan juga para ulama, para ustaz, para mubaligh yang menyampaikan kebenaran. Tak hapu-hapu kaji ustaz kata ibu. Tak joleh ujung pangkai. Bukan ingin kami membaca buku, tak joleh ujung pangkai. Hapu-hapu ilang-ilang. Hati awak tertutup. Iya. Tapi kami para ustaz ini sudah biasa menerima yang seperti itu. Penyakit jamaah aku sebanyak rambut dia kebalu sesuai dengan kondisi hatinya. Ada kadang-kadang jemaah ini baru assalamualaikum kami ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab. Waalaikumsalam. Ditengok aja ngomongnya itu berani. Apa salahnya itu? Aku tak kuat kami menengoknya. Nah, sabar. Ada yang menengok tajam, Pak. Pulang senyum, tidak senyum, bertahan. Ambo kalau ada ustaz jamaah bentuk itu, tidak kan saya tengok ibu kedua. Hilang bahan ceramah kami dibuat itu, Pak. Sabar. Ada pula, Pak, karena hatinya tertutup menerima kebenaran, tak boleh lapor ceramah. Dia akan selalu menengok jam. Iya. Sebentar nengok jam. Yang lebih menyakitkan hati kami sebenarnya, tapi karena awak ustaz harus banyak sabar, dia menengok jam sewaktu awak menengok dia. Kalau nak menengok jam, tengoklah. Itu hak awak, tapi janganlah awak menengok jam sewaktu ustaz menengok awak. Sebelah ini nak tengok jam, tengoklah sewaktu saya nengok dia. Tengoklah gitu. Aku 70 jam. Yang tak tahu apa salah menengoknya. Nah, katanya. Aku nyuruh awak turun sebenarnya. Harus sabar. Ada juga lagi kadang yang ustaz yang jamaah ini sibuk cerita dengan kawan di samping. Jadinya caranya. Ini masalah ini. Ibu-ibu ada yang cerita dengan ibu lain, tapi ini semuanya tak hati-hatinya insyaallah bersih, amin. Nah, ada ibu-ibu yang lain, jadi ibu ke pasar, jadi tadi alhamdulillah. Apa nih ibu beli? Tolong. Terus tak senang ceramah, tolongnya tolong aku. Apa pun ditanya tolong. Kata ibu, tolong hijau. Dipanjang dengan pendek. Apa gunanya? Urus tolong ibu masing-masing di rumah. Jangan urus tolong orang lain. Itu mencerita tolong dalam musoji. Kenapa? Karena hati tertutup kebenaran. Yang kelima, yang terakhir. Hari ini jangankan kita menjadi orang bertakwa. Kelima yang nomor 5. Apa itu? Doa terhalang menghadap Allah. Kalau soal kabul, hak Allah, Pak. Tidak usah dikaji lagi. Karena Allah sudah jelas mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti kukabulkan. Itu hak Allah. Masalahnya awak ini, doa awak itu ibarat undangan sampai atau enggak. Apa yang menyebabkan undangan permohonan tak sampai ke hadirat Allah? Dosa menghalanginya. Bagaimana mungkin kata Rasul dalam hadis sahih, doa orang itu dikabulkan Allah, yang dimakannya haram, yang dipakainya haram, yang dibesarkan darinya haram. Artinya dia sibuk dengan dosanya, sementara dia ingin berdoa, doanya terhalang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia dengan kemampuan melaksanakan perintah-perintah dan kesanggupan menjauhi larangan-larangan, insya Allah kita sampai ke derajat takwa. Menjadi orang yang betul-betul tidak berdosa tidaklah mungkin. Tak ada manusia yang tak punya dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam ini pasti punya salah, pasti punya dosa. Tapi berhati-hati dengan sebuah dosa adalah sebuah kewajiban kita.
Kata Khalil Gibran, seorang penyair Libanon, siapa yang selalu berenang-renang di dalam dosa, suatu saat akan tenggelam di dalam duka. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kejanggalan berlaku pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.